Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang telah memberikan subscribe kepada tayangan saya terdahulu, juga tayangan saya berikut ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak mengikuti tayangan saya ini. Dan jangan lupa memberikan dukungan subscribe terhadap tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya masalah mati suri. Mati suri yaitu mati sebelum waktu yang ditentukan. Pada saat itu saya masih kecil, saya mengalami sendiri mati suri selama 1,5 tahun. Jadi waktu itu saya mau masuk kelas 5 SD, saya sembuh sakit pas saya udah selesai ujian dan mendapatkan tanda lulus. Jadi saya waktu itu dinyatakan lulus tapi tidak sekolah 1,5 tahun. Setelah saya dinyatakan lulus, waktu itu saya alami di alam lain, yaitu selama mati suri saya diangkat, yaitu ditempatkan oleh para dewa, yaitu di alamnya para dewa sana. Di sana saya juga banyak menemukan orang-orang yang mati suri, yaitu antara satu dan lainnya tidak sama. Ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang berapa hari. Jadi mati di alam sono itu beraneka macam dan juga ditempatkan di beraneka macam juga. Setelah saya sendiri mengalami, saya juga pernah dimintain tolong, yaitu masalah yang mati suri. Pada saat itu saya dikontak dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul mengontak saya. Setelah saya bertemu dengan Kanjeng Ratu, saya bilang sama Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu kados pundi wonten dawuh menapa panjenengan nimbali dumateng kawula. Putuku nggih, ingsun manggil marang sliramu ing wektu iki. Iki aku krungu swara jerit-jerit iku coba berpekono ya nggih. Setelah itu saya mendapatkan seseorang terjepit, yaitu di batu namanya batu Selomatangkep. Setelah saya ambil dari batu, ternyata itu badan alus udah lama terjepit, yaitu kira-kira 3 hari. Setelah itu saya kembali ke Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu menika sampun kula lepas, menika kejepit wonten ing Sela Gilang. Menika kados pundi Kanjeng Ratu? Ya nggih, iki pancen sing diarani mati suri, merga mati durung ditiwanci. Mati suri iku iso uga mati merga dipaeka, merga kesedot ing alam liya, yaiku lumantar dipitenah dening sasama bisa, dening alam liya ya bisa. Iku sing mitenah sing istilahe duwe penemu sing keng jahat. Mula ya ngger iki senajan wis wujud badan alus, balekno marang keluargane. Mesakake keluargane anggene nunggu ya ngger. Lajeng kados pundi menika sampun sawetawis dangu kajepit wonten mriki. Ya mengko yen pancen istilah isih bisa ketulung bali ning ragane, gene yen ragane wis dikubur ya dibalekke marang sapa sing dicocoki. Setelah sampai di perjalanan saya nanya, bagaimana seandainya badan kamu yang sebenarnya sudah dikuburkan bagaimana? Dia bilang, yang penting saya harus tahu ke keluarga dulu. Saya masih punya keluarga, saya akan
melindungi keluarga saya. Jadi biar saya di alam lain tetapi saya tetap ada di sekeliling keluarga saya. Jadi saya tidak penasaran kemana-mana. Saya akan menyatu dengan anak saya, kesayangan saya. Setelah sampai di rumahnya, dia melihat keluarganya, saya pamit. Ini saya udah mengantar kamu sampai ke tempat kamu. Kamu coba menyatu dengan anak kamu yang kamu pilih. Setelah dia masuk ke badan wadaknya, saya tinggal pergi. Sebelum pergi dia mengucapkan terima kasih karena sudah membantu mengarahkan dan menolong daripada penderitaan, yaitu terjepit batu seloma tangkep. Setelah itu saya kembali ke Kanjeng Ratu. Ini saya sudah selesai. Tetapi ini ada masalah lagi. Ada masalah apa? Ini saya juga punya saudara yang mati suri juga. Kanjeng Ratu bilang, tetapi nggak ada di sini. Di sini tidak ada. Coba kamu cari ke alamnya lain, yaitu alam siluman. Kalau menurut penglihatan saya itu dia ditahan oleh siluman wanita. Setelah itu saya cari di mana tempat kerajaan siluman itu. Saya masuk kerajaan siluman. Siluman wanita itu meninggalkannya pergi begitu saja. Terus saya menemukan semacam oven, yaitu kayak lemari yang buat ngopen roti itu. Setelah saya buka oven, ternyata di situ ada wewayangan dua, yaitu badan alusnya yang orang sakit saya cari tadi. Setelah wayang itu saya ambil, itu sudah ibaratnya hampir mereteli karena sudah lama terpanggang di alam sono. Jadi badan wadaknya selalu merasa kesakitan yang luar biasa karena badan sukmanya terpanggang oleh oven tadi. Setelah saya bawa keluar, saya ditemuin yaitu Eyang Semar. Eyang Semar, ada apa Eyang? Ini kamu jangan buru-buru dimasukkan ke badan wadaknya. Karena ini sukmanya sudah rusak begini, sudah hampir mereteli. Kalau kamu masukin ke badan wadaknya, itu nanti jadinya tidak baik. Bisa-bisa jadi orangnya tidak sempurna. Nah, terus bagaimana caranya? Yang Semar langsung tahu-tahu udah membawa baskom. Baskom tadi berisi kembang. Kembang namanya kembang 7 rupa. Menika wonten sekar nggih menika 7 rupa. Sakniki wayang niku mang blebesne wonten ing baskom mriki. Setelah itu 2 wayang tadi saya masukkan ke dalam baskom tadi. Setelah di dalam baskom, terus wayang tadi bergerak-gerak, terus berubah wujud. Wujudnya seperti orang yang tadinya mati suri itu. Setelah berwujud badan wadak, setelah sehat, Eyang Semar bilang begini, aniki sakniki pun saya, sakniki monggo di wangsulke ten badan wadake. Setelah begitu saya bawa dengan Eyang Semar, yaitu mendekati badan wadaknya. Setelah kita dekatkan, langsung tahu-tahu menghilang masuk ke tubuh badan orang yang mati suri tadi. Setelah itu orang tadi langsung duduk dan bisa berbicara. Jadi mati suri itu bermacam-macam, ada yang dibawa jin, ada yang dibawa siluman, ada yang di Keraton Kidul. Menurut petunjuk daripada Eyang Semar, mati suri itu dikarenakan waktu dia dalam alam tidur ataupun dalam alam koma sakit parah, sukmanya itu melayang-layang. Melayang-layangnya sukma itu suatu saat bisa tersedot, yaitu oleh terowongan waktu. Setelah masuk terowongan waktu,
dia akan tersedot ke bawah ke alamnya, yaitu orang-orang yang berniat jahat bisa memanfaatkan, yaitu ke alamnya jin, alam siluman, ataupun masuk ke pantai selatan atau keraton kidul. Masalahnya di keraton kidul menurut Kanjeng Ratu banyak juga yang jahat, tapi tanpa sepengetahuan Kanjeng Ratu Kidul, karena Kanjeng Ratu Kidul tidak bisa meneliti kesemuanya. Kadang bisa terlupakan ada salah satu yang jahat. Jadi masalah mati suri itu sebetulnya karena kekurang hati-hatian dan karena istilah Jawanya itu leno kaprayitnan. Makanya kalau bisa ya sewaktu mau menjelang tidur, waktu sakit, banyaklah berdoa kepada Yang Maha Kuasa, minta perlindungan supaya dijauhkan dari segala malapetaka. Karena sewaktu-waktu kita terlena, yaitu bisa mengakibatkan semacam tadi. Karena saya pernah mengalami juga, yaitu waktu saya sakit panas terus lama nggak sembuh, saya tersedot, yaitu di terowongan waktu sampai lamanya 1,5 tahun. Begitulah pengalaman saya masalah mati suri. Saya minta dukungan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian untuk memberikan subscribe tayangan saya ini. Semoga bermanfaat bagi bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Dan atas pemberian subscribe tayangan terdahulu dan juga yang sekarang, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan bapak. Terima kasih.